Hai, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pentingnya kontrol rutin pada penderita diabetes mellitus. Lalu, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu kondisi metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi, yang disebabkan oleh gangguan dalam sekresi insulin, kerja insulin, atau bahkan keduanya. Insulin adalah suatu hormon alami yang diproduksi pankreas dan penting untuk memungkinkan tubuh menggunakan gula atau glukosa sebagai energi. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh dua kondisi utama, yaitu gangguan produksi insulin dan gangguan penggunaan insulin. Pada gangguan produksi insulin, atau juga bisa kita sebut dengan diabetes tipe 1, adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin, karena sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan merusak sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh tidak memiliki cukup insulin untuk mengatur kadar glukosa darah. Pada gangguan penggunaan insulin atau juga kita sebut dengan diabetes tipe 2, pada kondisi ini tubuh tetap memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Artinya, insulin tidak dapat bekerja secara efektif untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya, kadar gula darah menjadi meningkat. Selain itu, pankreas mungkin juga tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk mengimbangi resistensi insulin. Diabetes tipe 2 ini lebih umum terjadi pada orang dewasa dan terkait dengan faktor risiko seperti obesitas, gaya hidup tidak aktif, dan faktor genetik. Diabetes mellitus ini bukanlah penyakit yang secara langsung disebabkan oleh makanan, tetapi pola makan yang tidak sehat dapat berkontribusi pada peningkatan risiko pengembangan diabetes, terutama pada diabetes tipe 2. Dari 273,8 juta penduduk, sebanyak 19,5 juta penduduk menderita penyakit diabetes di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia menempati urutan kelima dari 10 negara dengan penderita diabetes mellitus di dunia pada tahun 2021 dalam rentang usia 20-79 tahun. Lalu berapa sih nilai normal gula darah? Pada anak di bawah 6 tahun berkisar antara 100 sampai 180 mg/dl. Untuk anak 6 sampai 12 tahun berkisar antara 90 sampai 180 mg/dl. Pada remaja usia 13 sampai 19 tahun berkisar antara 90 sampai 130 mg/dl, dan pada orang dewasa berkisar antara 90 sampai 130 mg/dl. Ada beberapa komplikasi yang dapat timbul akibat diabetes mellitus. Yang pertama ada gangguan pada ginjal atau nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah suatu kondisi di mana ginjal mengalami komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan berlebih dan racun dari dalam tubuh. Nah, seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat menyebabkan rusaknya sistem penyaringan di dalam ginjal yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal hingga gagal ginjal. Semakin lama seseorang mengidap diabetes mellitus, maka akan semakin tinggi pula resiko mengalami gangguan pada ginjal ini. Yang kedua, ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada kondisi ini dapat terjadi karena glukosa yang menumpuk dalam darah akan menjadi energi cadangan dalam bentuk kolesterol. Akibatnya, penumpukan kolesterol tersebut dapat menyebabkan terbentuknya flak lemak yang memicu penyumbatan dan kerusakan pembuluh darah koroner. Yang ketiga ada gangguan pada mata dan penglihatan atau diabetic eye disease atau DED.
merupakan komplikasi akibat kadar gula darah yang tinggi kronis yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah kapiler, yang meliputi retinopati diabetik dan edema makula diabetik. Sekitar 20% penderita DM usia dewasa di 41 negara didiagnosis menderita DED ini. Dan orang yang menderita diabetik atau kontrol gula darah yang buruk beresiko mengalami retinopati diabetik. Selanjutnya ada gangguan pada syaraf atau neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini adalah suatu komplikasi dari penyakit DM yang menyebabkan gangguan pada saraf tepi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya rasa nyeri, kesemutan, hingga mati rasa. Paling sering terjadi di bagian kaki. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes mellitus? Yang pertama ada mengikuti edukasi. Mengikuti edukasi, penyuluhan, dan konseling tentang diabetes di puskesmas, posyandu, ataupun bisa di klinik. Selanjutnya, lakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan dengan prinsip BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Lalu, teratur minum obat. Tentunya, meminum obat secara teratur sesuai petunjuk dari dokter. Lalu memonitor kadar gula. Mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit DM. Nah, jadi kontrol rutin merupakan kunci dalam manajemen diabetes yang efektif. Dengan pemeriksaan berkala, pasien dapat menjaga kadar gula darah dalam batas yang normal, mendeteksi komplikasi sejak dini, dan menyesuaikan pengobatan sesuai kebutuhan. Selain itu, kontrol rutin meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakitnya, membantu mereka menerapkan gaya hidup sehat, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Manajemen yang baik melalui kontrol yang baik berkontribusi pada pencegahan komplikasi yang serius, sehingga pasien dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih produktif. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.